Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفتح بها لنا فتوح العارفين وتفقهنا بها في الدين وعلى آله وصحبه. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau ngajak bisnis, mau ya? Malam ini kita mau bisnis. Tentunya nggak ada urusannya sama duit. Ya, bisnis yang nggak ada urusannya sama duit. Pengen nggak jadi orang sukses? Pengen. Pengen nggak jadi orang yang berhasil? Bedanya apa sukses sama berhasil? Ya sama saja ya. Kita pengen sukses, pengen berhasil, betul? Pertanyaan saya, menurut jenengan sukses itu apa? Dah, sukses itu apa? Berhasil. Berhasil itu apa? Sukses. Ya sama juga, bohong kalau begitu. Gini, saya mau nanya. Bapak, Ibu, hadirin pemirsa dimanapun Anda berada, sibuk cari duit enggak? Sibuk. Capek enggak? Masya Allah, suara hati paling dalam terdengar. Capek ya? Capek. Waktunya sisa atau habis? Waktunya habis, capek, sibuk. Masalahnya dalam mencari duit itu sering timbul atau jarang timbul? Oh, sering timbul masalah. Sering timbul masalah. Kendalanya banyak atau sedikit? Banyak. Yang bayar utang kira-kira tepat waktu orang-orang yang beli itu ya? Tepat waktu atau mundur-mundur? Mundur-mundur. Bapak Ibu kalau utang tepat waktu atau mundur? Kurang lebih sama ya. Pertanyaan saya, kenapa mau? Kenapa mau? Ya, kenapa mau capek? Kenapa mau susah? Kenapa mau lelah? Ya, kenapa mau pusing? Kenapa mau banyak masalah? Kenapa? Pengen sukses. Oh, jadi sukses di benak Bapak dan Ibu adalah kalau punya duit banyak, betul? Oh iya. Jadi sukses kalau punya duit banyak, betul begitu? Enggak. Bukan sukses. Kenapa dicari? Kalau punya duit banyak itu bukan kesuksesan, kenapa Anda lelah-lelah? Kan cukup makan sehari sekali, hidup atau enggak hidup? Hidup. Ya udah toh, enggak usah capek-capek, bisa kongko-kongko, bisa ngobrol, bisa main, bisa tidur sepuasnya. Ya, makan cukup sehari sekali, enggak usah capek cari duit. Enak atau enggak enak yang model begitu? Enak. Terus masalahnya di mana? Saya ulangi boleh? Ini ngajak mikir ya. Mikir orang tua. Saya kan udah 40 tahun lebih, sudah tua. Ya sudah tua. Begini. Pilih capek atau pilih enggak capek? Pilih enggak capek. Seandainya Bapak, Ibu, Mas, teman-teman nggak capek, bisa makan sehari 2 kali, bisa makan sehari 2 kali. Tapi kalau mau makan sehari 3 sampai 4 kali harus capek. Pilih mana? Saya nanya ini maksudnya dijawab berdasarkan pengalaman hidupnya selama ini. Yang sudah dipilih yang mana? Pilih capek, biar bisa makannya lebih dari 2
2 kali. Pertanyaan saya, kalau jenengan udah milih capek, biar makannya bisa lebih dari dua kali, terus jenengan ngeluh capeknya, susahnya, kira-kira bapak ibu ini bodoh apa pinter? Saya kalau milih begitu berarti saya ini bodoh atau pandai? Sudah, pokoknya Habibnya bodoh. Contoh begini, ada pilihan, ya, ada pilihan lewat jembatan tapi muter, ya, muter tapi gampang, gampang, atau jenengan lewat jembatan yang misalnya pakai tali tok, tali, nggak muter tapi angel. Pilih yang mana? Muter yang gampang atau yang nggak muter yang angel? Pilih yang gampang. Ya, kalau dia nggak muter pakai tali itu cepat, 5 menit sampai. 5 menit sampai. Kalau muter setengah jam tapi gampang. Pilih yang mana? Pilih yang setengah jam, betul? Oke. Terus ada orang yang milih lewat jembatan tali, 5 menit sampai. Begitu jalan dia teriak-teriak, wah medeni men, loh ini gimana ini, wah bahaya ini, dan seterusnya dan seterusnya. Maka yang di pinggir ngomong bagaimana? Ya salahmu dewe. Lah wong ana dalan sing penak, ada jalan yang enak, ya kamu cari yang susah. Yang salah siapa? Oh, sadar ini. Jadi yang salah siapa tadi? Kita sendiri. Pertanyaan saya, pilih mana? Gak punya duit banyak tapi gak capek, atau capek belum tentu punya duit banyak? Halo. Ya, kalau misalnya bapak ibu kerjanya nyantai, jam 9 berangkat kerja, jam 9 berangkat kerja, jam 12 sampai jam 2 istirahat, 12 sampai jam 2 istirahat, jam setengah 4 pulang, setelah itu nggak kerja lagi, baru besok jam 9 pagi kerja lagi. Nyantai enggak ini? Nyantai. Kan kemungkinan besar secara teori dapatnya duit sedikit. Ya, ini sama-sama jual, misalnya sama-sama jual koran, begitu ya. Yang satu azan subuh belum berkumandang udah berangkat, pulangnya setelah azan isya. Pertanyaan saya, secara hitung-hitungan ekonomi, upaya cari rezeki, yang berangkat sebelum subuh ini kan kemungkinan dapat rezeki lebih banyak daripada yang tadi jam 9 pagi, betul? Nah, tapi capeknya pasti capek mana nih? Yang udah pasti capek mana? Capek yang berangkat sebelum subuh, pulang setelah isya, betul? Sudah pasti capek. Yang berangkat jam 9 pagi, jam 12 sampai jam 2 istirahat, setengah 4 pulang, itu capek atau santai? Jadi yang pasti capek yang mana? Yang sebelum subuh. Yang pasti gak capek yang mana? Yang jam 9 pagi, betul? Nah, sekarang pertanyaan saya, yang berangkat sebelum subuh sudah pasti dapat duit atau belum? Belum. Yang berangkat jam 9 udah pasti nggak dapat duit atau pasti dapat duit? Nggak ada pastinya, betul kan? Yang berangkat jam 9 sudah pasti dapat sedikit atau belum tentu dapat sedikit? Belum tentu dapat sedikit. Bisa jadi yang berangkat jam 9 dapatnya banyak, yang berangkat sebelum subuh dapatnya sedikit. Nah, bapak ibu pilih yang mana? Pilih yang capek atau yang santai? Kenyataannya enggak, mohon maaf, saya mau ngajak bisnis akhirat nih loh. Saya umur segini mikir, ya Allah, umur kita ini kok ya mau-maunya diperbudak sama dunia. Lah gue apa urip omah ki gede sing dinggo mung sak kotak. Betul? Ya kan? Saya ini ngurusi raudhah segede ini, yang saya pakai ya di pojok cilik, bahkan lebih sering saya di luar kamar ketimbang di dalam kamar, cuman di kursi atau di karpet. Di kursi atau di rapet?
Terus buat apa? Ini alhamdulillah kan tempatnya dibuat pengajian. Lah kalau tempatnya nggak dibuat pengajian, mau beli rumah besar-besar, gede-gede, lah kok gopo? Rekosomu ki pol, entukmu ora sepiro. Lah ngono ki pinter apa goblok? Aduh. Mohon maaf yang di luar Jawa. Capekmu luar biasa, tapi dapatmu tidak seberapa. Sekaya-kayanya manusia gak mungkin makan 10 piring, betul nggak? Sekaya-kayanya manusia gak mungkin tidurnya lebih dari 2 kali 1. Mau tempat tidur gedenya segini ya paling sing dienggo pojok, betul nggak? Kalau tidur melungker ya paling tempatnya segitu. Mau sekaya-kayanya manusia, ya sekaya-kayanya manusia nggak mungkin mau melek terus. Aku sugih tak melek terus, nggak ada kan? Halo, Habib ini kok ngajari kita jadi nggak ngurus dunia? Ya memang ngapain dunia diurus, rugi man. Makanya hebat orang-orang dulu tuh, wong Jawa kitab. Orang yang sing kebandan kedunian rano belajar tuh falsafah hidup orang Jawa tuh, pelajari bener, ngerti itu nanti bagaimana Islamnya orang Jawa. Keren. Makan itu suruh belajar makan sedikit, betul nggak? Nah kita ini Jawa nggak jelas, kabeh diberakot, bukan cuma lagi dimakan, diberakot, rakus kita ini. Orang Jawa itu makannya sedikit, tidurnya juga sedikit, tapi berkualitas. Waktunya yang ada, coba lihat, buat cari duit enggak, mangan ramangan sing penting kumpul, mangan ramangan sing penting kumpul, luweh ra masalah, wis kulino gak masalah, lapar gak masalah. Orang Islam kok lapar takut? Orang Islam itu semakin lapar semakin bagus, semakin gak bisa makan semakin bagus, karena hidup bukan untuk makan, hidup bukan untuk makan itu sekedar sarana hidup. Makanya orang Islam diajari banyak puasa. Wasta'inu bisabri wassalah, ambil pertolongan dengan sabar dan dengan sholat. Sabar tuh makna tafsirnya diantaranya adalah dengan berpuasa. Mohon maaf saya ngomong begini karena cara hidup kita ini sudah nggak bener. Mau sama kambing aja masih mending kambing. Cara hidup kita nih ya, kambing tuh tahu saatnya dia harus tidur, tahu saatnya dia harus makan, tahu saatnya harus kumpul sama pasangannya. Lah kita ini gara-gara cari duit nggak tahu kapan makan, betul kan ya? Dan kalau makan juga sambil lari, makan sambil lari, lah enak ya apa? Mending wedhus. Saya tuh kalau lihat kambing makan iri saya, ya Allah, betapa nikmat kamu makan wahai kambing, dinikmati betul gitu kan? Nggak ada kambing makan sambil lari-lari, nggak ada, diem di tempatnya. Betul seperti itu. Makanya dikatakan balhum awal, mereka lebih sesat dari hewan ternak tuh. Naudzubillah min dzalik. Itu yang ngomong Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ayat itu bukan untuk kita, muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat. Itu buat orang-orang yang bukan kita. Tapi kalau kita punya sifat yang sama kan medeni ya. Kok bodoh aku ya? Jangan-jangan Islam saya ini belum benar nih. Jangan-jangan iman saya belum benar. Saya ulangi lagi boleh? Halo, pilih mana? Nggak capek, nggak punya duit, capek punya duit. Nggak capek, nggak punya duit, capek punya duit. Pilih mana? Mesti jawabannya nomor 3. Nggak capek punya duit. Nah itu ngimpi. Itu ngimpi, itu cita-cita. Ini fakta sesuai kebiasaan, kebiasaan. Nggak capek ya, tapi nggak punya duit. Capek punya duit, pilih yang mana? Capek punya duit. Nah coba ketika punya duit, capek atau nggak capek? Setelah punya duit, capek atau nggak capek? Capek atau nggak capek? Buktikan, jenengan kerja dapat duit ya kan, senang. Setelah itu capek enggak? Capek. Pegel aku ya Allah, boyok rasane. Boyok rasane. Tetap kroso.
capeknya tetap terasa. Memang senang dapat duit, tapi capeknya tetap terasa. Betul? Tapi coba kita hitung-hitungan, ambil kertas. Mohon maaf ya, saya mau ngajak bisnis akhirat nih. Ambil kertas. Coba sekarang dihitung. Duit yang Bapak Ibu dapat dengan capek-capek itu berapa rupiah? Ambil UMR. Berapa UMR? Saya bukan pegawai jadi nggak ngerti. Mau saya pengangguran. UMR berapa UMR? Rata-rata 1,5. Jawa Tengah kurang lebih bisa kurang bisa lebih berapa? 1.500.000 atau 1.600.000. Udah saya naikkan 2 juta. Wes tak para luwe. UMR 2 juta. Ya, UMR 2 juta. Bapak Ibu dapat 2 juta, kerjanya 1 bulan berapa hari? 26 hari. Coba 2 juta dibagi 26 berapa? Hitung. Saya nggak tahu, ini yang bawa handphone kalkulatornya. 2 juta bagi 10 berapa? 200.000, betul? Nah kalau dibagi 20, 100.000. Nah kalau dibagi 26 berapa dapatnya? 77.000. Kalau UMR-nya itu 2 juta, 1 hari Bapak Ibu berarti capek luar biasa, dapatnya hanya 77.000. Udah anggap 1.000 wes bal. Berarti UMR-nya 2.600.000. Dapat 2.600.000 UMR-nya? Anda 2 juta? Belum. Berarti 1 hari dapat berapa? 77.000 atau 70.000? 1 hari 70.000. Sekarang dibagi jam kerjanya. Jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Berapa jam itu? 8 jam. 70.000 bagi 8. 8.700, anggap 9.000. Mohon maaf, jadi Anda 1 jam kerja capek hanya dibayar 9.000. Saya mau nanya, hidup Anda 1 jam dibeli 9.000 boleh? Boleh? Halo, ini kok double sound apa nih? Halo Beb lah, tapi kenyataannya begini, bagaimana Beb? Terus aku kudu piye? Kenyataannya 1 jam saya dibayar maksimal 9.000. Maksimal 9.000. Sekarang saya mau nanya, jenengan parkir di Jalan Slamet Riyadi 1 menit, 2 menit, 3 menit bayarnya berapa? 2.500. Nah kalau jenengan jalan di Jalan Slamet Riyadi cari barang elektronik, mampir di toko ini tidak ada, baru parkir 1 menit, bayar berapa? 2.500. 1 menit, jalan lagi, parkir lagi, parkirnya 2 menit, 2.500. Jenengan jalan dari ujung ke ujung, ketemu tokonya setelah parkir 4 kali, berapa itu? 10.000. Masya Allah. Entek atau enggak entek nanti lama-lama? Hah? Gajinya banyak mana? Tukang parkir atau jenengan? Enggak, saya maksudnya mau ngajak hitung-hitungan. Banyak mana gajinya? Tukang parkir. Jadi enak jadi mana? Jenengan yang capek-capek atau tukang parkir yang nyantai? Jadi yang bodoh siapa? Tukang parkir pinter Mas, dia tahu ngopo kesel-kesel, ngopo rekoso, parkir, mengamankan, menertibkan, niat apik, ganjaran, betul kan? Pahala, tur nggak capek, model sumperitan, dapat 1 hari berapa dia? Tukang parkir tuh sif-sifan berapa? Temen jenengan 1 hari berapa? Temennya dia tukang parkir 1 hari dapat 500.000. Markiro Mas. 1 hari 500.000 berarti 1 bulan berapa? Hah?
15 juta. Berarti hebat mana tukang parkir sama pegawai negeri? Ngawurmu. Nah, mohon maaf ya saya ngomong begini, mau buka pikiran jenengan dan semakin buka pikiran saya. Begini loh. Nah, kalau udah tahu capek-capek yang dikejar dapatnya cuma segitu. Nah, kenapa mau capek-capek kalau ada cara yang nggak capek? Betul kan? Emangnya ada Habib yang nggak pakai capek? Ada. Mau? Wani biro. Oh, ini ilmunya nggak pakai capek. Ya, nomor 1, nurut sama yang ngasih. Lu rezeki itu yang ngasih Allah. Kita nggak nurut sama Allah, nurut sama yang ngasih. Nurut sama yang ngasih. Jadi mulai sekarang kepalanya ini dirubah semua, kepalanya, hatinya dirubah. Yang ngasih Allah, mau dapat nurut sama yang ngasih. Dah, itu nomor 1. Mau dapat nurut sama yang ngasih. Sedikit kita nggak nurut itu berpengaruh kepada hasil. Berpengaruh pada hasil. Berkah nggak berkahnya, banyak nggak banyaknya, musibah nggak musibahnya, ada pengaruh di situ. Malam ini saya mau mengajarkan sesuatu, insya Allah manfaat. Insya Allah manfaat. Tapi sebelumnya Mas Roni, mic-nya udah beres belum? Kasihkan surga atau teman kamu taruh di sini. Maklum Ustadz soalnya dia, bukan bidangnya. Halo, udah minum kopi? Habis. Pakai capek enggak? Duduk dapat kopi? Kok bisa? Matikan dulu Mas Roni. Monggo diunjuk. Dengar Bu. Doakan ya. Saya niat, saya mau beli 2 TV yang gede nih Pol. Mau tak taruh di depan, kanan 1, kiri 1. Setuju? Oh, jenengan mau setuju mawon. Enaknya naruhnya di depan atas atau bawah? Mau Bu? Kipas angin sudah ada semua, sudah kan? Nah, itu kan kurang cetol toh? Nah, ya, kalau pakai TV yang gede gitu ya, masa yang punya TV besar cuman yang suge-suge, yang melarat seperti kita masa nggak boleh? Boleh enggak? Boleh. Pemirsa dimanapun Anda, ya.
Tes 1 2. Cek. Nah, kalau begini enak atau enggak enak? Enak. Halo. 20 beri saya waktu 30 menit sampai jam 10 lewat 10. Saya mau ngajarkan ilmu insya Allah yang buat jenengan semua terbang. Mau? Mau enggak? Ya, jangan berpikir terbang itu kemudian mabur. Pemirsa dimanapun Anda berada, ini special edition. Ya, edisi spesial. Kok masih hilang-hilang? Oh, ada Ustadz Iis nih, pengaruh radiasi gelombang hatinya ternyata mempengaruhi mikrofon. Ustadz Iis pindah sini. Ya, tes 1 2. Pemirsa dimanapun Anda berada, mohon maaf nih ya, ada gangguan suara yang memang harus diganggu. Kalau nggak ada gangguan pada nggak istirahat ini. 30 menit serius, insya Allah manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim alaih. Begini, jadi saya tuh merenung apa tuh yang dikejar? Yang dikejar saya, dikejar teman-teman saya dalam hidupnya apa? Sebetulnya apa? Setelah dipikir-pikir, banyak orang nggak tahu hidupnya itu sebetulnya mau kemana dan untuk apa. Mau kemana dan untuk apa? Contoh yang sederhana, kita punya anak, kita sekolahkan, betul? Untuk apa? Hah? Salah kalau untuk biar pandai, salah. Anda sekolahkan anak Anda ke sekolah biar apa? Biar pandai, tidak butuh sekolah kok. Diajari orang tuanya bisa pandai. Ini bicara sekolah loh, bukan dikasih ilmu. Sekolah. Disekolahkan biar apa? Jawabannya sederhana, demi masa depan. Betul kan? Demi masa depan. Jadi udah terprogram di kepala hampir semua orang. Kalau mau masa depan bagus, sekolahnya harus bagus. Betul? Pertanyaan saya, mana yang lebih bagus? Ke sekolah atau ke pesantren? Jawab. Ke sekolah atau ke pesantren? Sekolah atau pesantren? Tapi anak kita ke sekolah atau ke pesantren? Oke, nggak usah pesantren. Ke sekolah atau cari ilmu agama? Sekolah umum atau ilmu agama? Umum atau agama? Tolong dijawab, umum atau agama? Kenapa? Ke umum bukan ke agama? Demi masa. Jadi kalau ke umum masa depan cerah, ke agama masa depan suram. Ke agama nanti jadinya seperti Ustadz Iis, ya seperti Habib Novel, masa depan suram. Ya suram, ini seperti ini kan suram loh. Suram seperti Ustadz Yusuf Mansur agama. Jadi masa depannya suram. Ke agama, sekolah tapi arahnya ke agama. Saya enggak dalam pesantren ya, agama. Ustadz Abdul Somad, cerah atau suram? Suram. Jadi ini ada cara berpikir yang salah. Kalau belajar agama suram, tapi kenyataannya orang-orang yang saya sebutkan tadi, orang-orang yang sukses di dalam kehidupan dunia. Harta itu ngejar-ngejar gitu. Harta ngejar-ngejar, santai mereka beliau santai, dikejar-kejar oleh harta. Sementara beliau-beliaunya nggak pernah ngejar harta, tapi ngejar akhirat. Itu fakta nyata atau mimpi? Fakta nyata. Banyak atau sedikit yang seperti itu? Banyak atau turah-turah? Jangan kalau pergi ke Jawa Timur, lihat itu para kiai yang punya pesantren, para ustadz yang ngajar di pesantren, hidupnya motor punya, sebagian mobil punya, rumah nggak ngontrak, rumah punya. Jadi enak mana? Ke sekolah atau ke pesantren?
Ke agama. Jawabannya ke agama. Walaupun nggak sekolah, walaupun nggak nyantri, jawabannya ke agama, belajar agama. Kenapa? Kita ditipu nih selama ini, ditipu sama pola pikir bahwasanya ilmu yang paling penting adalah ilmu dunia. Kamu hidup di dunia, jadi penting ilmu dunia. Ilmu akhirat ini disingkirkan, dijajah oleh orang-orang yang nggak suka kepada akhirat, oleh orang-orang yang ahli dunia. Jangan didik anakmu dunia, sehingga kalau anaknya belajar dunia terus, belajar akhirat terus, orang tuanya ketakutan. Jangan didik anakmu akhirat. Kalau anaknya ke akhirat terus, anaknya rajin sholat, anaknya rajin pengajian, anaknya rajin cari ilmu agama, anaknya mau masuk pesantren, yang bingung orang tuanya. Kamu nanti besar mau jadi apa, nak? Masya Allah. Fakta atau bukan fakta ini? Fakta. Ini dandani dulu kepala kita. Jadi jangan sekolahkan anak karena itu alasannya. Jangan karena masa depan. Ya mungkin gini saja alasannya. Nah, kalau nanti saya pesantren kan jauh, kalau sekolah dekat saya belum bisa pisah sama anak, itu lebih bagus alasannya. Ya walaupun ada pesantren yang dekat ada, gitu. Tapi buat alasan kan itu alasannya lebih bagus. Jadi yang paling utama ilmu agama atau ilmu dunia? Agama. Yakin ya? Yakin. Gak ada ilmu yang lebih hebat dari ilmu agama. Maka tidak ada orang yang lebih hebat daripada orang yang beragama. Gak ada orang yang lebih hebat daripada orang yang beragama. Nomor satu itu dulu. Dan ini yang harus kita kejar sebagai seorang muslim. Kita jadi muslim ngejar ini dulu. Kejar ilmu akhirat. Ilmunya sholat, ilmunya puasa, ilmunya zakat, ilmunya haji, ilmunya zikir, ilmunya berdagang, ilmunya bercocok tanam yang islami bagaimana. Ilmunya itu kejar dulu. Kalau udah orientasinya ke sana, ini mulai nih akhiratnya ke sana toh, dikejar, dunianya ikut. Itu udah satu paket, dunianya akan ikut. Tapi kalau kita meninggalkan akhirat, maka dunianya juga akan meninggalkan kita. Kalau toh kita dapat juga harus capek-capek luar biasa. Yang kedua, nanya dulu nih, nanti biar semuanya sadar. Seandainya bapak ibu cari duit banyak dan terus dapat, carinya 2 miliar, dapatnya 10 miliar, seneng atau nggak seneng? Tapi di hari itu jenengan mati. Loh, pertanyaannya gampang kok. Mungkin terjadi atau nggak mungkin terjadi? Ya kalau matinya mungkin, dapatnya 10 M ya nggak mungkin dia itu. Mikirnya gitu. Mungkin, semuanya mungkin. Ya kan? Nah kalau ternyata dapat duit lebih dari yang dicari, beli rumah yang mewah, ya mobil yang bagus, kemudian dapat harta yang banyak, seminggu kemudian meninggal dunia. Udah dapat seminggu kemudian meninggal dunia. Komentar masyarakat apa? Jangan komentarnya yang meninggal, komentar masyarakat, kesian, sa'anoh, eman. Betul kan? Kesian, sa'anoh, eman. Ya Allah, nasibnya kurang apik. Capek-capek dia tuh pengen dia tuh punya rumah, pengen dia punya mobil, baru seminggu is dead. Saya mau nanya, masyarakat bilang orang ini orang yang sudah berhasil atau belum berhasil? Belum berhasil. Yang kedua, contoh yang sama, jenengan kerja capek-capek nggak dapat duit. Kalau yang tadi dapat, nggak dapat duit, mati sisan. Apa kata masyarakat? Wah, memang hidupnya susah dia itu. Hidupnya susah. Dia tuh cita-citanya banyak, tapi satu pun belum keturutan. Betul? Nah terus kalau begitu yang harus kita kejar yang mana ini? Yang kalau kita mati nggak ada yang komentar seperti itu. Oh alhamdulillah, hidupnya 5 waktu di masjid, sholatnya jamaah, dia itu rajin pengajian, cari duit sih cari, tapi dia nggak ngongsong, nggak ngoyo, nggak terlalu dicari tuh duit, nyantai orangnya nyantai, tapi dia cari akhiratnya luar biasa. Alhamdulillah, insya Allah husnul khatimah. Betul komentarnya gitu enggak? Begitu komentarnya. Miskin
gak punya duit, miskin gak punya duit, tapi dia sholatnya bagus, zikirnya bagus, cari ilmunya bagus, sama pasangan hidupnya bagus, sama anaknya bagus, sama orang tuanya bagus, banyak waktunya, karena miskin ya, nganggurnya banyak waktunya dia kumpul sama pamannya, kumpul sama bibinya, main ke rumah saudaranya, dia bermain-main dengan anak-anaknya, bercanda gurau dengan pasangan hidupnya, bisa menyenangkan orang tuanya, antar sana antar sini. Begitu dia meninggal dunia melarat pol. Ada orang yang komentari miskinnya? Nggak ada. Apa kata orang? Masya Allah, ini orang baiknya luar biasa. Berarti sekarang enaknya kita hidup cari yang mana? Golek melarat, golek sugih, cari kaya, cari miskin, atau cari akhirat? Cari akhirat. Nah, dah ketemu dulu ini. Waktunya masih ada 17 menit. 2 jam. Saya sih mau aja, tapi nanti diprotes banyak orang. Udah paham belum sampai di sini? Ini belum pengajian loh, belum kajian Jumat malam Sabtu, belum ini baru ngobrol, mengarahkan ke satu titik dulu, biar semuanya paham dulu. Udah paham belum sekarang? Yang penting apa berarti? Berarti sukses itu apa? Sukses itu apa? Sukses itu apa? Yang keras, sukses itu apa? Akhirat. Sukses itu amal soleh. Sukses itu apa? Sholat 5 waktu berjamaah. Sukses itu apa? Birrul walidain. Sukses itu apa? Taat kepada suami. Sukses apa? Sayang pada istri. Sukses apa? Perhatian, didik anak dengan benar. Sukses itu apa? Baik kepada orang lain. Sukses itu apa? Melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Itu sukses. Faqad fazal muttaqun. Telah sukses orang-orang yang bertakwa. Dah, berarti caranya gampang nih sekarang. Gak usah pakai capek, gak usah pakai lelah, gak usah pakai ribet, gak usah pakai ruwet. Sama-sama cari duitnya, sama-sama startnya. Jenengan pernah naik mobil dari Solo ke Semarang, ada orang yang kebut-kebutan, tapi ternyata di lampu merah ketemu kita lagi. Sering nggak? Kita santai, betul kan? Santai, enak, kecepatan 20, ada Alfamart, Indomaret dan yang sejenisnya, mampir ke toilet, beli es krim, naik mobil lagi, lampu merah kesekian, ketemu lagi. Iki sing biayaan loh. Betul kan? Ini yang biayaan, yang gedandapan, yang ngebut-kebutan tadi ini, yang wah orang aneh ini orangnya ini, sano, betul kan ya? Siang, capek-capek. Toh nanti di lampu merah berhenti. Di lampu merah berhenti. Pilih mana? Naik mobil yang santai, sampainya sama dengan yang kebut-kebutan, atau kebut-kebutan sampainya sama dengan yang nyantai? Pilih yang santai atau? Ya, yakini dulu, rezeki jenengan itu tidak mungkin bisa bertambah. Ora mungkin. Jatah rezeki Anda tidak mungkin bisa bertambah 1 biji pun, enggak mungkin. Kecuali kalau Allah yang nambah. Kecuali kalau Allah yang nambah. Tapi sesuai catatannya rezekinya 1 miliar dari lahir sampai mati, ya 1 miliar. Kadang Anda kerja keras luar biasa, dapat 750 juta, tapi jatah rezekinya 1 miliar. Berarti sisa 250 juta. Setelah itu dia nyantai, capek, dapat 750, cepat ya, nyantai 250 dalam setahun dapat, yang 750 dalam sebulan dapat. Berarti 1 tahun 1 bulan rezekinya habis, mati. Rezekinya habis kan harus mati. Sementara jenengan jatah rezeki 1 miliar, sama-sama 1 miliar. Santai, diambilnya 1 tahun, misal ya, 1 tahun dapatnya 50 juta, 1 tahun 50 juta. Berarti dia dalam 20 tahun dapat 1 miliar, betul? Wah, yang ini 1 tahun 1 bulan mati, yang ini 20 tahun baru mati. Jenengan pilih yang mana? Halo?
Kok jadi bingung kenapa ini? Belum pernah diajak hitung-hitungan begini. Pilih yang 20 tahun baru mati, atau yang 1 tahun 1 bulan mati, rezekinya sama. Alah, mesti nggak mikir gitunya. Kok iso yo sesasi entuk 750 yuta, aku ki setahun 50 yuta ora entuk. 2 bulan berikutnya dapat kabar innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Oh, salah. Ternyata dapat 750 juta ya, tapi 2 bulan kemudian meninggal dunia. Ya mending aku 50 yuta awet umur. Jadi pilih yang mana? Bingung? Pemirsa dimanapun Anda berada, memang saya sengaja mengacak-acak pola pikir Anda dan mengacak-acak hati Anda sampai Anda sadar dengan sebetul-betulnya selama ini kita ngejar sesuatu yang nggak ada. Fata Morgana yang dikejar, dunia ini fana. Ngejar sesuatu yang buat capek, buat susah, buat lelah, buat berkelahi, buat musuhan, buat saling menyakiti satu dengan yang lain, yang membuat damai, membuat cinta, membuat seneng, nggak kita kejar yang asli. Makanya sekarang saatnya berubah. Itu film anak-anak itu apa namanya? Hah? Ultraman. Berubah. Mesti kalau berubah kan jadi lebih kuat, ya kan ya? Megaloman, Ultraman, Superman, Batman, ya, Spiderman. Kalau berubah wujud jadi lebih kuat. Nah sekarang saatnya kita berubah. Tinggalkan pola pikir masa tadi itu, dibuang semua. Rezekiku ora mungkin nambah. Sehebat apapun saya kerja nggak nambah, saya nggak kerja juga nggak nambah. Jadi jangan pernah berpikir kerja untuk nambah rezeki, tiwas capek. Kerja itu bukan untuk nambah rezeki. Nanti kalau setelah kerja rezeki yang nggak nambah, protes, kok nggak nambah? Kok utang tambah banyak? Ya kan? Terjadi atau nggak terjadi itu? Terjadi. Jadi kerja bukan untuk nambah rezeki, kerja itu untuk takwa, ibadah. Untuk ibadah. Nah, mari kita sekarang set pola pikir kita di situ. Saya bangun pagi ibadah, saya waktu menjelang siang ibadah, saya menjelang sore ibadah, saya malam ibadah. Kalau saya berangkat ke pasar, saya harus berangkat ini untuk ibadah. Di pasar saya harus ibadah. Kalau udah mikirnya ibadah, nggak mikir tuh namanya duit lagi. Nah ajaibnya duit itu kalau nggak dipikir dia datang, kalau dipikir-pikir wangel tekoni. Betul? Betul kan? Dipikir-pikir gitu, pikiri tenang, tiwas mumet, orang teko-teko, barang santai teko. Nah yang saya katakan bisa terbang di sini ilmunya. Sebentar, sekarang saya mau ngetes nasib jenengan semua, boleh? Ini tanggal berapa sekarang? 3 bulan apa? November. Yang hari ini lahir tanggal 3 November ada enggak di sini angkat tangan? Nggak usah nunjukkan KTP, bohong juga boleh, angkat tangan. Ada enggak? Siapa? Hah? Orangnya ada enggak di sini? Mana? Romi mana? Sini, masuk sini, Romi. Romi. Halo. Coba Mas Wahid Mujiono mana? Wahid Mujiono, sini. Ini kita belajar ya, ilmu yang tadi saya jelaskan. Romi mana Romi? Ada enggak? Ayo cepat ke sini. Saya enggak tahu mau ngapain kamu. Itu pasti dak-dikduk Pak, arep diapake aku. Ya sini, dekatnya Ustaz Ais dulu. Ya, Mas Wahid Mujiono. Wahid Mujiono mana? Mas Wahid turu. Ada enggak Mas Wahid? Kelamaan, saya hitung sampai 3 Mas Wahid. 1. Ada? 2. Hah? Lagi keluar? Ya, Rio ke kamar saya ambilkan celengan saya. Ya,
Ya, saya punya celengan baru mulai kurang lebih 2 minggu ya. Nah, itu celengan saya niatkan untuk ngumrohkan nyonya saya, ngumrohkan ibu saya, adik saya, ya, dan untuk kepentingan-kepentingan yang lain. Syaratnya yang boleh masuk celengan saya warna merah, enggak merah enggak boleh masuk. Jangan senang dulu. Rumah semua lo pakai celengan gue namun. Nanti dulu. Saya nanti mau wawancara sama Mas Romi ini sebentar. Boleh ya? Boleh. Sudah lama saya nggak begini. Ini ilmu kalau nggak dipraktekkan lain. Teori sama praktek beda. Mas Romi, saya mau nanya. Jumat yang lalu kamu hadir ke Raudhah nggak? Alhamdulillah hadir. Tadi maghrib kamu sholat di mana? Sholatnya di rumah. Sendiri atau jamaah? Belum. Tuh. Tuh. Iya, Habib Novel punya celengan. Tuh, bolongannya di sini. Kreatif atau nggak kreatif? Kreatif. Wah, oke. Biar dicontoh sama semuanya yang punya aqua galon nggak kepake gitu kan? Bolongi, niat. Kalau nggak 100.000 nggak boleh masuk. Santai saja. Nyatanya plung. Oke. Mesti mikirkan Habib. Enggak. Ya, Mas Romi, nasibmu tergantung Allah Ta'ala. Mau keluar enggak ya? Enggak mau. Ayo keluar. Wes Rom, ambil Rom, berapa tuh Rom? 200.000 PN. Sebentar, saya mau wawancara dulu. Dia dapatnya capek enggak ini? Enggak. Saya ngasihkannya capek enggak? Enggak. Saya enggak capek kan ngasihkannya? Enggak capek. Saya mau nanya, uang itu ada di sini udah berapa lama? Kurang lebih 2 minggu. Milik saya? Milik saya atau milik Mas Romi? Bukan. Saya cuma dititipi sama Allah. Betul kan? Ternyata milik siapa? Milik Mas Romi. Sekarang jadi milik dia. Kemarin dititipkan ke saya. Oh, nggak saya pakai apa-apa, berarti kan dititipkan ke saya. Ini sekarang jadi milik Mas Romi di tanggal 3 November. Emang saya rencanakan mau ngasih dia duit? Enggak. Betul kan? Enggak. Terus yang nyuruh saya ngasih Mas Romi duit siapa? Allah. Emang saya disuruh nyebut namanya, kasih Romi duit gitu? Enggak kan? Enggak. Emang tadi waktu saya duduk di sini ada rencana mau bagi duit? Enggak. Ada rencana saya mau kasih tanggal 3 November? Enggak. Kapan tuh muncul tanggal 3 November? Baru saja. Terus saya kopiok begini, saya tarik keluarnya berapa? Cuman 200. Nah, itu yang ngatur biar keluarnya 200 siapa? Yang ngatur biar dapat ke Mas Romi siapa? Dari sekian banyak orang ini, sekitar 1000 orang lebih, ternyata 3 November cuma di dia. Betul? Kurang apa bukti nih? Sabar, belum mudah juga. Sekarang saya mau nanya, kamu masih kerja enggak? Masih. Seminggu gajimu berapa? Sehari berapa? 1 bulan berapa? 1,8 kerjanya dari jam berapa sampai jam berapa? Jam 9 sampai jam 5 sore. Satu masuk, ya, nyata satu masuk. 1,8 dibagi 26 berapa? Ya kan? Kalau Sabtu masuk berarti kan minggu 4 minggu 1 bulan kan? Bagi 26 berapa? Hitungan. Itu mumet. Hah? 60.000. Anggap 70.000 ya. 70.000
ribu. Suatu hari kamu dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore dapatnya hanya 70 ribu. Sengaja saya tegasin ben ketono titik loh. Hanya 70 ribu. Tadi kamu kerja enggak nih? Tadi ini kerja enggak di sini? Enggak. Cari duit enggak? Enggak. Carinya apa? Dia carinya ilmu. Akhirat atau bukan akhirat? Akhirat. Betul. Sama Allah dikasih berapa dia? 200 ribu. Waktunya berapa jam? Jalan dari sana ke sini ya. Dapat 200 ribu. Dapatnya mulia atau hina? Mulia. Di tempat yang mulia, dapatnya mulia, halalan thayyiban. Halalan thayyiban. Susah payah atau bahagia? Bahagianya miliknya sendiri atau milik orang banyak? Yang lihat ikut senang atau nggak ikut senang? Itulah ciri-ciri rezekinya orang-orang yang dapat rezeki halal. Yang dapat senang, yang lain juga ikut senang, dapatnya nggak perlu susah, nyantai, karena barang yang halal itu mesti enak. Ayo, waktunya sudah mau habis nih. Sudah mau habis tuh ya belum, Bu. Halo, saya mau ngasih jenengan semua saran, boleh? Boleh ya? Nah, mulai malam hari ini dicoret dari kepalanya, kerjanya apapun dicoret. Saya tidak mau kerja seperti kemarin-kemarin lagi, red. Tapi jangan nganggur. Jadi kalau jenengan ke sawah ya ke sawah, ke kantor ya ke kantor, paham? Ya? Tapi saya tidak mau kerja seperti kemarin-kemarin lagi, capek-capek, susah-susah, dan lain sebagainya. Sekarang saya mau kerja yang enak dan santai, pahala dapat, tapi aturan nggak dilanggar. Caranya? Ya caranya bagaimana? Pasang niat. Insya Allah tahun depan saya nggak kerja seperti ini lagi. Saya mau beli warung. Bukan buka warung, beli. Sing dodolan kayak tukunan. Lah nyata ya? Artinya nanti kita yang membiayai itu orang-orang yang buka warung. Kamu buka warung berapa sekian? Ya wes. Saya kasih tambahan modal ya, bagi hasil. Oke. Jadi biar yang lain yang capek, jangan nggak usah capek. Mau? Mau enggak? Mau. Caranya bagaimana? Satu itu dulu, saya tidak mau kerja seperti ini lagi, capek, susah, moh. Lain kalau capek-capek di pesantren, di masjid, di majelis, itu akhirat, nggak apa-apa, itu capek yang bener. Ini capek yang nggak ada manfaatnya, kecuali dapat berapa rupiah, betul kan? Lah sama-sama dapat berapa rupiah kan enak, dapat berapa rupiah yang nggak capek, kan begitu. Mulai dandani sholat, dah. Sholatnya didandani, sepele. Gampang atau susah? Engkau sih, gampang. Sudahkah sholat di hati kita menempati prioritas paling utama, atau duit bisa mengalahkan sholat? Dandani ya. Jadi nomor satu apa? Sholat. Jadi duit itu udah jangan dicari, coret. Nanti duitnya akan datang sendiri. Sholat. Jadi bangun tidur jangan mikir duit, mikirnya apa? Sholat. Berangkat kerja jangan mikir kerjaan, mikirnya nanti sholat duhur saya di mana ya? Sholat asar saya di mana ya? Nanti saya mau jamaah sama siapa ya? Maghrib nanti saya jamaah dengan siapa ya? Saya mau jamaah di mana ya? Isya nanti saya jamaah dengan siapa? Saya belum dapat jamaah nih. Saya belum dapat jamaah. Saya mau jamaah dengan siapa ya? Kemudian duha, sunah-sunahnya, tahajud. Nggak usah kakek, coba gaya langsung 100 rakaat geblak awakmu. Nggak usah gaya-gaya, titik-titik aja, dikit-dikit, 2 rakaat duha, 2 rakaat tahajud, tutup witir 3 rakaat, selesai kan? Dah, dandani sholat. Wa'mur ahlaka bis sholat. Tapi ingat, ojo sholat dewe, bojomu konon sholat. Istrinya, suaminya ajak sholat, ajak saja. Nggak mau urusan masing-masing, tapi ajak. Ngajaknya jangan sekali 2 kali terus menerus. Ya pakai cara, pakai metode. Anakmu ajak sholat, perintahkan sholat. Nak, kamu bolos sekolah, bapak nggak jadi masalah. Tapi kamu bolos sholat, masalah urusan dengan bapak.
Kamu nggak sholat, goblok, nggak jadi masalah. Gitu, ngawur. Kamu kalau tidak sekolah tidak jadi masalah, tapi kalau kamu tidak sholat masalah. Tanamkan ke anak. Jadi bapak minta kamu sholat bener, sekolah ya insya Allah bener. Biar anak tuh mikirnya sholat, bukan sekolah. Sekarang ibunya pagi bangunin anak, sudah telat, sekolah mau telat, subuh radio opera. Betul enggak? Ayo betul enggak? Jadi sholatnya, kamu enggak sekolah enggak apa-apa, sholatmu enggak boleh telat. Sholatmu enggak boleh telat. Begitu sholat didandani, enggak usah banyak ngomong. Lihat nanti keajaiban yang Allah turunkan. Percuma teori udah banyak kok, praktek kok itu. Silahkan praktek. Saya ini ngomong begini, setan banyak yang marah ini. Marah semua setan. Wah, lebih baik tuh ngajinya alihkan dulu seperti kemarin. Ini kok jadi gini kan orang jadi pintar semua nanti, repot ini. Paham? Nah, terus tulis. Buat tulisan kecil, gak usah banyak-banyak. Satu lembar kertas itu, separuh folio, jenengan tulis. Tahun 2018 saya mau beli rumah, saya mau beli mobil, saya mau pergi umroh, saya mau menikah buat yang belum, ya yang sudah nggak usah ditulis gitu kan ya. Saya pengen punya anak, pengen jenengan tulis di satu kertas, ya, jenengan lipat, kemudian ya Allah, please, ya Allah, please. Terus jenengan punya celengan, cemplungkan di situ, cemplungkan di celengan tadi. Nah, nanti jenengan nyelengi tiap hari. Niatnya tadi itu, niatnya apa? Beli rumah, ya Allah, insya Allah ini jadi rumah, jadi mobil, jadi ini, belum. Koncone guyoni stres. Paling temennya gitu kan, mentertawakan, stres, belum. Baru jalan 1 bulan, dengar tetangganya sakit, dan itu adalah Pak Leknya sendiri, butuh biaya rumah sakit. Alhamdulillah, jebolan celenganmu. Alhamdulillah, ya Allah, ini semua mudah-mudahan Pak Lek saya sakitnya hilang dan kertas itu segera terwujudkan. Ya kan? Itu kan langsung naik, kurusnya naik. Di sini kan belum manfaat. Kalau udah begitu kan manfaat. Itu kan cuma 2 lembar, besok jadi separuh ini. Saya yakin ilmu itu ilmu rahasia, itu rahasia ilmu para wali di situ. Orang takut itu harus dihapus dari orang yang pengen jadi wali, karena wali itu cirinya apa? La khaufun alaihim, mereka nggak punya rasa takut. Masa takut miskin, takut melarat, takut kelong, takut ya surah bakal jadi wali. Syarat wali itu awalnya la khaufun alaihim, sedih itu di belakang tapi takut itu di depan. Nggak boleh takut ya, nggak boleh sedih, itu syarat jadi wali. Jadi kalau masih takut, sedih, takut, sedih, suntuk, galau, gelisah, resah, seperti beliau. Ada guyon rom. Kalau nggak ada yang dibeginikan kan majlisnya kurang enak ya. Paham maksud saya? Sholatnya dandani, kerja, ya kerja, tapi nggak usah capek, nggak usah. Ngoyo, golek duit, nggak usah ngoyo. Tunjukkan itu, kerja aja untuk ibadah, waktunya istirahat, waktunya pulang, waktunya makan, waktunya tidur, waktunya kumpul sama keluarga. Jangan mau waktu Anda diambil untuk duit, kehilangan waktu kumpul sama keluarga, kehilangan waktu untuk ibadah, untuk zikir, untuk sholat dan lain sebagainya, ujuk-ujuk mati. Naudzubillah min dzalik. Tidak bisa ditandani itu. Paham? Nah, nanti kalau jenengan sudah dapat rumahnya, sudah dapat mobilnya, jangan lupa jemput Habib Novel nanti ke sana ngopi bareng kita. Mau? Nah, yang besok belum ngamalkan berarti kebangetan. Ya, kebangetan. Pilih berarti pilih capek. Saya nggak mau capek. Saya belum punya rumah loh. Belum. Nah ini Bib, belum, ini bukan rumah ini. Kurang gede. Saya masih punya cita-cita. Insya Allah kalau nanti memang ada beberapa lahan di sekitar sini dijual, insya Allah mau saya beli. Amin. Duitnya di langit.
Paling enak tuh duit di langit, nurunkannya cepet. Kalau di sini ngeluarkannya susah. Kalau di langit nurunkannya cepet. Ibu-ibu mau nyontoh punya tabungan begini bu? Di rumah ada kan galon-galon nggak kepake? Ya itu kan asik. Nanti anak pasti ketawa. Oh ibu aneh-anehin. Itu udah menghibur hati orang banyak itu. Hibur hati orang banyak. Udah jelas caranya? Nah yang kedua jangan lupa sholat dandani, perintahkan keluarga termasuk bagian dari itu. Sebelum semua itu parani bapak ibumu ya seneng no, termasuk itu mertua paranono seneng no atine. Buat dirangkul gitu loh ibu mertuanya. Punya ibu mertua nggak pernah dirangkul. Ibu paling ibu mertua ngomong mantuku stres. Seneng nanti diajak ngobrol ya. Kita latihan. Saya ngomong itu untuk diri saya sendiri. Seneng kan orang tua kita. Kalau orang tua kita udah seneng, ya sholat kita lakoni, jangan kaget nanti jenengan. Kok tadi enak uripku yo? Jadi semeleh, enteng. Jadi yang namanya bisa terbang itu bukan terbang begitu, tapi hatinya ringan. Semeleh. Jadi orang duit ya ora masalah. Biyen ki aku duit akeh yo kemrungsung. Saya kira duit kok iso kange atiku ya tenang men yo. Gara-gara apa ya? Apa aku sedan ya? Lu tambah gitu. Tambah mikirnya begitu. Itu berarti hati kita lapang, hati kita lapang. Jadi percuma kalau kita ikut pengajian tapi nggak diamalkan gitu loh. Maneman toh? Ya, sekian lama jenengan ngaji sama saya. Tapi kalau nggak niru ilmu saya kan eman-eman tuh. Saya ini termasuk orang yang kelihatannya tenang atau bingungan? Tenang. Utangnya banyak atau sedikit? Wakeh pol. Ya. Ini kan tidak untuk dibuka-buka ini untuk umroh niatnya, tapi ini dibuka dalam rangka juga untuk umroh, untuk mancing lagi, kan begitu, bener kan? Nah, jangan kalau nanya sama saya, Habib punya saldo berapa? Kira-kira saja. Enggak, biar orang paham. Jadi saya ngomong begini bukan untuk apa-apa, biar orang paham. Kalau enggak dicontohkan langsung nggak ngerti, kira-kira punya saldo berapa? Hah? Puluhan juta? Hah? Berapa? Ya biar dijawab Mas Wahid yang bagian megang ATM saya, tabungan saya, duit saya, dompet saya. Silakan Mas Wahid dijawab. Setahu saya ada sekitar 600.000, itu aja. Berapa Mas Wahid? 600.000. Oh ya, di dompet ada berapa? Kosong. Banyak atau dikit? Akeh, 600.000. Ya kan, daripada ndak ada kan 600.000 itu banyak. Besok harus bayar gaji itu kan berapa? 800.000. Besok saya harus pergi kemana? Jakarta, lanjut Kalimantan. Oh, saya harus ke Kalimantan ya? Saya harus pergi ke Kalimantan. Beli tiket enggak? Pasti. Itu saya diundang atau saya buat pengajian di sana? Datang sendiri buat majelis di sana. Iya, saya dibiayai atau membiayai sendiri? Biaya sendiri. Oke. Punya saldo berapa? Cuma 600.000. Terus tagihan-tagihan yang harus dibayar besok jumlahnya kurang lebih berapa? Tidak usah detailnya, kurang lebih berapa? Berapa ya? 1.500.000. 1,5 juta yang harus dibayar besok gitu ya, plus tukang 800, berarti 2,3. 2,3. Belum yang lain-lain, itu yang besok harus itu betul? Belum yang lain. Terus ninggali kamu besok ditinggali tidak enak ya? Buat urus roboh seminggu gitu? Kalau ada ya boleh. Nah, mohon maaf saya ngomong begini, saya mau ngajari langsung, langsung. Coba lihat, Mas Wahid kelihatan tenang atau enggak tenang? Tenang. Saya kelihatan tenang atau enggak tenang? Tenang. Santai atau kemerungsung? Santai. Padahal itu minus atau plus? Minus atau plus? Saya ngajar atau saya mutung? Saya ngajar atau saya cari duit? Saya ngajar, betul? Nah, enak enggak hidup begini? Enak.
Enak pol, mau minum kopi, mau ngakak, mau tidur, mau keluar, keluar. Jangan mau ditakut-takuti sama angka. Lalu duit mau ngongkok kok. Betul loh? Iki mau kertas. Mau kertas. Itu cuman kertas. Angka sama kertas. Kok buat kita takut, kedanan, gendeng nanti dan tenan. Jangan mau itu kertas, itu angka. Kalau minum kopi ini bukan kertas, ki kopi. Bojomu itu kertas. Paham? Anakmu itu bukan boneka, itu anak manusia. Temanmu ini manusia. Makanya orang Jawa tuh pinter, mangan orang mangan kumpul sama makan orang makan kumpul ngeleh. Kalau sudah kumpul nggak ada kata ngeleh. Begini loh ya, orang lapar sendirian lapar toh, tapi kalau lapar temennya 10 sama-sama lapar, hilang laparnya, mesti ngobrol ngakak lali duwe, betul nggak? Iya, makanya orang Jawa bilang mangan ramangan sementing kumpul. Halo, saya mau nanya, saya jamu tamu-tamunya Raudhah enggak? Jamu, ngasih roti atau enggak ngasih roti? Ngasih minum atau enggak ngasih minum? Siarkan ini pakai listrik, ada yang dimatikan atau suruh nyala semua? Kecuali yang mati lampunya ya kan, disuruh nyala semua. Apa saya nggak mikir gini, iki engko pulsanya cepet entek loh, saldo 600.000 itu kurang ono, saya entek terus piye? Apa begitu? Enggak, betul kan? Enak ada hidup begini. Berarti aku rojo apa ora rojo? Rojo kira iso diperintah, isonya merintah. Misalnya merintah. Maksud saya ngomong semua ini bukan untuk apa-apa, tiada lain adalah untuk memantapkan hati murid-murid saya ini yang ngaku murid saya. Jangan sampai jenengan hidup ditakut-takuti sama DUIT. Ojo wedi. Wayahe ngantor ya ngantor. Waktunya ke sawah ya ke sawah. Kalau waktunya sholat ya sholato, sawahmu tinggal no. Bos kamu ngelarang kamu, udah jangan ya. Bos, ninggalin Anda itu lebih mudah daripada ninggalin sholat. Keren tuh. Ya, bojomu guanya. Ya, suami Anda kok ngajak Anda maksiat terus. Ya, kalau ngajak maksiat kan harus ditolak. Mas, mohon maaf saya tidak bisa diajak maksiat. Nggak bisa diajak maksiat. Kehilangan dirimu itu lebih ringan daripada kehilangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi aja banter-banter bu kerungu pegat awamu. Di hati itu di hati, jangan diucapkan di lisan. Di hati, kehilangan dia itu ringan, kehilangan Allah itu berat. Jadi laksanakan perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham? Kalau udah gitu nanti hidupnya enak tenan. Mas Wahid Mujiono ini hampir 24 jam hidupnya sama saya. Kalau perempuan udah saya nikah nih. Untung dia itu laki-laki, hampir 24 jam. Nggak mikir dunianya belas. Betul. Sama sekali tidak mikir dunia. Saya itu belajar dari Mas Wahid. Aku belajar teko dek, emang sama dia belajar teko aku? Ora. Pasrah total ngurusi Raudhah. Nggak pernah nanya dikasih duit berapa. Dikasih berapa diterima, nggak dikasih ya diterima. Kalau saya nggak punya duit saya masih ada, Bib. Keren nggak ini? Keren, namanya juga Wahid Mujiono. Ono nih memuji toh. Ono nih muji, la haula wala quwata illa billah, masyaallah. Ya itu karena ya ini teman-teman saya begitu, didikan saya begitu. Ojo wedi ngadepi dunia. Saya kalau untuk didik sholat kurang pinter. Ustadz Iis itu pinter didik sholat. Ya didik sholat. Saya didiknya model begini. 2, jangan takut sama duit. Kemudian yang kedua, yen teklekan hati minggato. Paham? Jangan mudah jadi orang yang tersinggungan, dikit-dikit tersinggung. Jenengan punya doa mustajab, tersinggung siti angkat tangan, ya Allah matikan dia. Kacau toh ya? Kacau enggak? Jadi pejabat tersinggung siti, lebokke penjara, masuk penjara semua nanti kan? Betul kan ya? Punya senjata, tersinggung sedikit, nembak orang kan, alhamdulillah Metalik. Makanya saya bekali murid-murid saya cuma dengan 2 bekal, nggak akeh. Bekal yang pertama nggak takut sama dunia. Bekal yang kedua diteklek-teklek gak jadi masalah.
dipatah-patahkan hatinya nggak jadi masalah. Sehingga kalau suatu saat jadi pejabat yang hebat, jadi orang kaya yang hebat, itu tetap hebat. Nggak mungkin dengan jabatannya, dengan kekayaannya, dia akan mudah tersinggung, mudah balas dendam, mudah sakit hati sama orang, dan takut kehilangan duit, kemudian mudah disogok. Nggak mungkin. Kenapa? Orang wedi lan duwe duit, sogokan ora bakal iso. Enak tuh? Begitu kawan-kawan. Pelanggaran melebihi dari perjanjian 20 menit. Tadi saya mau berhenti 10.10, akhirnya 10.30 lewat ini. Baru berhenti. Dah? Cukup jelas? Yang pulang dari sini ya, atas ini, Mas Wahid, siapkan buku umat bertanya, ulama menjawab. Larang ngirgoni. Terjenengan banyak yang belum punya toh? Betul kan? Siapkan di depan, satu orang dapat satu. Kalau yang nggak dapat berarti bukan rezekinya. Ojo rebutan, terus diajari itu, jangan takut kehilangan dunia. Halo, gratis. Kalau yang ini gratis, kalau yang tadi bayar. Yang tadi kan beli itu ya. Nah kalau yang ini gratis nih, harga buku yang satu eksemplarnya nggak salah 60.000 ya. Stoknya ada berapa Wahid? Cukup nggak stoknya? Cukup, ada sekitar 500? Ya nggak cukup berarti. Ya, sama sehari bersama Rasul. Ya, jadi yang nggak dapat umat bertanya, dapatnya sehari bersama Rasul. Jadi saya akan bagi lagi buku sekitar di atas 1000 eksemplar. Berarti malam ini Habib Novel ngasih hadiah teman-temannya senilai 50 juta. Padahal saldonya 600.000. Demi praktek ilmu ben awakmu nggak bingung, paham kan? Jangan dibilang Habib, mana buktinya? Itu kan cuma omongan. Ya mana buktinya? Dah, begitu? Terima kasih. Kita tutup dengan doa yang biasa kita baca. Ini semua nitip doa, insya Allah sudah katut. Kemudian di sini ada pengumuman haflah khatmul Quran dan pengajian akbar bersama Kiai Haji Ahmad Muwafiq Sabtu 4 November besok jam 7:30 pada Isya di Pondok Pesantren Tahfidz wa Ta'lim Quran Masjid Agung Surakarta. Besok malam ya. Ba'dal Isya insyaallah. Silahkan dihadiri. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya alim bihalati ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واصرف بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأسوياك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين. Doakan ya, insya Allah sebelum Jumat depan